Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika ya. Namun di sini juga Ibu masih menyampaikan permohonan maaf karena pembelajarannya masih dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh ya. Karena kondisi bumi kita masih diserang oleh pandemi COVID-19 ini ya, yang mengharuskan kita tetap di rumah saja untuk mengurangi penyebaran virus corona ini ya. Namun dengan melakukan pembelajaran jarak jauh ini jangan mematahkan semangat kita, jangan menurunkan semangat kita untuk melakukan pembelajaran. Karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Oke. Nah, untuk setelah penilaian tengah semester ini, kita akan belajar untuk bab selanjutnya, yaitu mengenai bab relasi dan fungsi. Nah, di sini sebelum masuk ke materi inti dari pertemuan kita kali ini, di sini Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya, yang dimana kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Namun pada pertemuan kali ini lebih detailnya kita akan membahas mengenai pengertian relasi, menyatakan suatu relasi, dan kita akan membahas contoh-contoh soal dari suatu relasi ya. Jadi silahkan kalian persiapkan catatannya, persiapkan kupingnya untuk menyimak materi pada pertemuan kali ini. Dan jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran ini ya. Awas, kalau tidak berdoa nanti setan-setan mengganggu, nanti rasa malas kalian akan muncul lagi ya. Jadi sekarang kalian berdoa dulu, semoga pembelajaran kali ini dapat difokuskan, dapat dilancarkan, dan kalian dapat menyerap materi pada pertemuan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan membahas yang pertama dulu nih, pengertian dari relasi. Apa sih itu relasi? Nah, sebelum kita tahu apa itu relasi, coba kalian lihat di sini ada dua buah gambar. Yang pertama ada gambar motor-motor yang sedang menunggu lampu merah ya. Lalu yang satunya lagi apa itu? Nomor-nomor plat nomor dari suatu kendaraan ya. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan persepsi dulu nih dari apa itu relasi. Nah, di sini kenapa Ibu memperlihatkan gambar dari motor-motor ini? Coba kalian lihat dulu ya. Dari setiap motor ini memiliki nomor-nomor polisi atau plat nomor yang berbeda. Pernah nggak kalian lihat motor atau misalkan mobil yang memiliki plat nomornya itu sama? Nggak pernah ya. Ya, kalau misalkan sama, nah itu kendaraannya dipertanyakan ya. Masa satu nomor ada dua kendaraan ya. Nah, di sini Ibu sebetulnya mau menunjukkan bahwa tidak mungkin ada satu plat nomor dengan dua kendaraan ya. Tidak mungkin ada dua kendaraan yang memiliki nomor polisi atau plat nomor yang sama. Nah, dengan demikian pokoknya kalau misalkan plat nomor itu dipakai hanya satu ya, hanya satu kendaraan, tidak boleh lebih. Nah, dari sini berarti ada sebuah relasi atau hubungan ya, atau pasangan ya. Relasi atau hubungan atau pasangan antara motor ini dengan nomor polisinya atau plat nomornya ya. Itu. Nah, dari sini kita tahu tuh relasi itu apa. Relasi itu adalah pokoknya yang berhubungan dengan pasangan atau suatu hubungan seperti ini. Satu motor
dengan satu plat nomor, ya. Nah, yang ini juga satu motor dengan satu plat nomor, hubungannya seperti itu. Tuh. Nah, setelah kita tahu bayangan itu relasi, kita masuk ke materinya. Sini kita akan membahas mengenai relasi. Apa itu relasi? Nah, dari apersepsi tadi kita kan udah punya kata kunci tuh. Relasi itu adalah suatu hubungan atau pasang-pasangan. Nah, maka dari itu, relasi adalah aturan yang menghubungkan dua buah himpunan. Atau dengan kata lain, himpunan yang satu memiliki hubungan atau pasangan dengan himpunan yang lainnya, ya. Nah, jadi di sini syaratnya harus ada dua macam jenis, ya, atau dua jenis atau dua macam, atau kita disebut di sini yaitu dua buah himpunan. Nah, tapi satu himpunan dengan himpunan yang lainnya memiliki keterkaitan atau memiliki suatu hubungan gitu. Nah, maka bisa disebut dengan relasi. Oke, misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Nah, untuk dikatakan ini adalah sebuah relasi, maka anggota himpunan A dan himpunan B ada yang berpasangan atau yang memiliki suatu hubungan, ya. Kita contohkan, ada misalkan himpunan A terdiri dari anggotanya adalah Fadli, Fikri, Fikar, dan Fajar. Lalu ada himpunan B. Nah, di sini ada himpunan B yaitu bakso, mie, dan siomay. Nah, dengan himpunan A adalah himpunan nama pria berawalan huruf F, dan himpunan B adalah himpunan makanan di kantin. Nah, dari himpunan A dan himpunan B di sini kalian melihat suatu hubungan atau tidak? Nggak ada, ya. Nah, dari suatu himpunan nama pria berawalan huruf F dengan himpunan makanan di kantin, apa hubungannya? Nah, kalau misalkan seperti ini saja, ini bukan suatu relasi karena ini tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, maka dari itu kita harus membuat sebuah relasi antara A dan B. Bagaimana caranya? Nah, kita hubungkan dengan cara melihat apa makanan yang disuka oleh himpunan pria berawalan huruf F. Misalkan Fadli suka makan bakso, ya. Lalu Fikar suka makan mie. Fajar suka makan bakso dan juga suka makan siomay. Lalu Fikri suka makan mie. Nah, di sini kan ada suatu hubungan, ya, antara himpunan A dan himpunan B. Hubungannya apa? Suka makan. Ya, kita tulis dulu di sini. Suka makan. Nah, di sini kan kita sudah punya nih hubungannya itu adalah suka makan, berarti Fadli suka makan bakso, Fikar suka makan mie, Fikri suka makan mie, Fikar suka makan mie, dan Fajar suka makan bakso dan siomay. Nah, kalau sudah ada seperti ini bisa disebut sebuah relasi, ya. Nah, relasinya yang mana? Ini. Relasinya itu, hubungannya itu atau pasangannya itu adalah suka makan. Nah, maka dari itu nanti kalau misalkan ditanyakan relasi antara A dan B itu apa? Ya, relasinya adalah suka makan. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, untuk menyatakan suatu relasi, tadi kan kita sudah tahu relasi itu apa dan bagaimana, ya. Relasi itu adalah suatu pasangan, ya. Dan di situ harus ada sebuah
penghubung antara A dan B gitu ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, menyatakan suatu relasi ini bisa digunakan 3 cara, yaitu ada diagram panah, ada diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ya, dari ketiga cara ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menyatakan suatu relasi dengan menggunakan diagram panah. Diagram panah itu seperti apa? Sebetulnya diagram panah sudah kita contohkan tadi ya, yang pertama. Nah, namun sekarang kita lihat langsung ke contohnya saja supaya kalian lebih paham diagram panah itu seperti apa ya. Nah, di sini ada 5 orang anak, yaitu Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio. Mereka diminta untuk menyebutkan minuman favorit mereka. Nah, maka dari itu, ini himpunannya ada 2. Yang pertama itu himpunannya ini anggotanya. Nah, ya. Lalu yang kedua himpunannya adalah ini, minuman favorit. Bentar. Nah, himpunan yang pertama adalah ini. Lalu himpunan yang kedua adalah ini. Ya. Oke, ini menjadi himpunan A dan ini menjadi himpunan B. Himpunan A ini adalah Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio anggotanya. Berarti himpunan A ini adalah himpunan orang. Oke. Lalu kalau misalkan himpunan B ini adalah minuman favorit, dengan anggotanya kita lihat di sini. Ada jus, sirup, susu, teh. Udah ya, hanya 4. Berarti anggota dari himpunan B atau anggota dari himpunan minuman favorit ada jus, sirup, susu, dan teh ya. Oke, ingat dulu sampai situ. Berarti ada 2 himpunan, ada himpunan A yaitu himpunan orang, dan himpunan B yaitu himpunan minuman favorit. Nah, sampai sini kita baca lagi soalnya. Adi menyukai jus dan sirup, Rika menyukai susu dan teh, Erga menyukai susu, Caca menyukai teh dan sirup, dan Dio menyukai jus. Nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pertama, kita harus membuat masing-masing dari himpunannya. Oke, pertama kita punya himpunan A, yaitu himpunan orang, dengan anggotanya ada Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio ya. Kita buat dulu himpunannya seperti ini. Oke, setelah membuat himpunan yang A atau himpunan orang, kita lalu membuat himpunan yang B atau himpunan minuman favorit, dengan anggotanya yang tadi 4. Ada apa aja? Jus, sirup, susu, dan teh. Oke. Nah, untuk menyatakan dalam diagram panah ya, di sini kita harus melihat si soalnya ya. Kita harus betul-betul melihat soalnya. Di situ kita lihat Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio. Nah, di sini kan tadinya titiknya di sebelah situ ya. Titiknya ada di sebelah kiri ini. Kita pindahkan titiknya ke sebelah kanan. Kenapa? Supaya titik-titiknya berhubungan langsung dengan himpunan yang B. Kita buat titik baru di sini. Nah, yang A juga sama, yang B juga yang selanjutnya juga sama, Caca juga sama, Dio juga sama. Setelah membuat titik-titik ini, lalu kita membuat lalu kita lihat ininya nih. Soalnya Adi menyukai jus dan sirup. Berarti dari Adi kita panahkan ke jus dan juga kita panahkan ke sirup. Kenapa seperti ini? Karena Adi menyukai jus dan sirup. Nah, lalu Rika menyukai susu dan teh. Rika menyukai susu dan juga menyukai teh.
Nah, lalu Erga menyukai susu. Erga menyukai susu. Ya. Lalu Caca menyukai teh dan juga sirup. Oke, berarti ke teh dan juga ke sirup. Lalu Dio menyukai jus. Dio kita panahkan ke jus. Nah, seperti itu. Nah, udah deh selesai. Seperti itu saja. Mudah sekali kan? Ingat, ya, tahap pertama kalian buat titik-titik baru di sebelah kanan. Ya, setelah itu lalu kalian hubungkan dengan tanda panah sesuai dengan soalnya. Ya, sesuai Adi menyukai apa, Rika menyukai apa gitu. Nah, lalu di sini yang jadi pertanyaan, lalu apa relasi dari himpunan A dengan himpunan B? Relasinya adalah suka apa? Suka minum. Oke. Berarti relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suka minum. Ya, berarti ini adalah relasinya. Oke, seperti itu saja, mudah sekali kan? Oke, kita ke yang berikutnya. Setelah menyatakan suatu relasi dengan diagram panah, kita akan belajar menyatakan suatu relasi dengan menggunakan diagram kartesius. Nah, sebelum PTS kemarin kita kan sudah tuh apa itu koordinat kartesius, bidang kartesius seperti apa. Nah, jangan dilupakan. Di sini kita akan bahas lagi untuk menyatakan suatu relasi dengan contoh yang sama seperti yang tadi. Ada himpunan A itu adalah ini himpunan orang. Ya, ini himpunan A. Lalu himpunan B adalah himpunan minuman favorit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat bidang kartesiusnya seperti ini. Ya, dengan himpunan A ada di sumbu X dan himpunan B ada di sumbu Y. Ingat ya. Kalau misalkan kamu mau himpunan A-nya di sumbu Y, himpunan B-nya di sumbu X, boleh saja. Itu tergantung kalian menempatkannya dan nanti menerapkan soal atau relasi ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Adi menyukai jus dan sirup. Berarti kita buatkan satu titik. Bentar, kita rubah dulu ke yang jangan warna hitam. Nah, di sini kita lihat Adi menyukai jus dan sirup. Di sini Adi ada di yang sumbu X, jus dan sirup ada di sumbu B. Berarti Adi kita ambil ke sini. Nah, berarti satu titik di sini. Karena Adi menyukai sirup juga, berarti kita simpan titik di sini juga antara Adi dan sirup. Oke. Nah, setelah Adi dan sirup, kita lihat Rika. Rika menyukai susu dan teh. Berarti Rika simpan. Oke, ini susu, Rika di sini. Oke, berarti simpan titiknya di sini. Di antara Rika dan susu, lalu dan antara Rika dan teh. Karena Rika menyukai susu dan teh. Selanjutnya Erga menyukai susu aja. Berarti Erga kita simpan titiknya di antara Erga dan susu. Oke. Setelah itu Caca menyukai sirup dan teh, ya. Caca menyukai teh dan sirup, berarti kita simpan di antara Caca dan teh, lalu di antara Caca dan sirup. Lalu di sini Dio menyukai jus. Dio berarti simpan titiknya di jus. Oke.
selesai deh. Seperti itu saja untuk menyatakan suatu relasi dengan menggunakan diagram kartesius ya. Yang perlu kita perhatikan penempatan himpunan A dan himpunan B, mau di sumbu X atau sumbu Y-nya. Lalu untuk penempatan titiknya ya. Kalau misalkan Adi suka jus dan sirup, berarti titiknya ada 2. Nah, kalau Dio menyukai jus aja, berarti titiknya ada 1 dan disimpan di antara orang dan minuman yang disukainya. Seperti itu saja, mudah sekali kan? Oke, selanjutnya yang satu lagi kita akan belajar mengenai menyatakan suatu relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan ini seperti apa? Kita langsung aja. Contohnya masih sama seperti tadi. Ada himpunan A, yaitu himpunan orang, dan himpunan B yaitu himpunan minuman favorit. Menyatakan pasangan dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, sorry, di sini belum diganti ya. Nah, di sini nyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Bagaimana himpunan pasangan berurutan? Untuk menyatakan suatu himpunan pasangan berurutan, kita harus menuliskan dengan kurung kurawal terlebih dahulu. Nah, di sini berarti himpunan pasangan berurutannya. Nah, tulis apa ini? Suatu kurung kurawal ya. Lalu kamu buka kurung. Yang pertama kamu lihat Adi ya, tulis Adi terlebih dahulu. Lihat Adi sukanya apa? Suka jus dan sirup, berarti kita tulis jus. Tutup kurung dulu, jangan kamu tulis di sini Adi jus sirup. Nah, kalau seperti ini salah ya. Nah, jadi harus satu-satu. Adi dengan jus ya, koma lagi, lalu kurung buka, Adi dengan sirup. Nah, lalu koma lagi. Nah, seperti itu, satu persatu kamu tuliskan. Tapi ingat, diawali dengan kurung buka kurawal, lalu kurung buka dan kurung tutup untuk setiap pasangan ya. Nah, di sini karena Adi menyukai 2 minuman, berarti akan ada 2 kali Adi ya. Nah, seperti ini yang sudah Ibu tuliskan. Adi dengan jus, lalu Adi dengan sirup. Nah, lalu selanjutnya Rika, koma, dengan menyukai apa? Susu, berarti Rika dengan susu, tutup kurung koma, karena Rika menyukai 2, berarti akan ada 2 Rika juga. Rika, koma, teh. Oke, setelah Rika ada Erga. Erga menyukai susu. Nah, karena Erga hanya menyukai susu, berarti akan ada 1 Erga saja. Erga menyukai susu, koma ya. Lalu selanjutnya setelah Erga ada Caca. Caca menyukai teh dan sirup. Nah, karena ada 2 berarti akan ada 2 Caca. Caca dengan teh dan Caca dengan sirup. Oke. Dan yang terakhir Dio menyukai jus. Nah, karena Dio hanya menyukai jus, hanya ada 1 Dio. Dio dengan jus. Nah, tutup kurung, jangan lupa ditutup lagi dengan tutup kurung kurawal. Sudah deh, seperti ini saja. Mudah sekali kan? Ya. Nah, pokoknya ingat, kurung kurawal itu dibuatnya seperti ini nih. Kurung, hap. Nah, ini juga tutup kurawalnya. Hap. Nah, seperti itu ya. Ingat nih, ada kurung buka kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal ya, dan itu syarat untuk suatu himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan pokoknya ingat, diawali dan diakhiri dengan kurung buka dan kurung tutup kurawal, dan juga kamu harus menuliskan 1 kali dengan 1 pasangannya ya. Kalau misalkan satu orang memiliki 2 yang disukai, berarti tulisnya 1 persatu, atau orangnya dituliskan menjadi 2 kali, jangan sekaligus dituliskan gitu ya. Kalau sekaligus dituliskan itu udah otomatis salah ya.
Nah, kalau kita sudah membahas ketiga dari cara menyatakan suatu relasi. Nah, untuk dari itu kita masuk ke contoh soalnya aja. Di sini kita punya contoh soal relasi yang dapat dibuat dari himpunan A 121, 141, 169, 196 ke B 11, 14 dan 15 adalah apakah setengah dari ini berarti menentukan relasinya. Nah, kalau tadi kan suka makan relasinya, suka minum. Nah, kalau ini relasinya apa? Setengah dari, akar dari, faktor dari, atau kuadrat dari. Nah, ini kamu jangan pusing terlebih dahulu. Nah, di sini kamu hanya perlu membuat himpunannya dulu ya. Nah, seperti ini. Kamu membuat diagram dari himpunannya tersebut. Di sini kita punya himpunan A, lalu juga ada himpunan B. Nah, lalu kalian lihat dari soalnya, karena A ke B ya, berarti dari A ke B. Nah, kalian harus hati-hati jangan kejebak soal, karena yang disebut duluan A lalu yang kedua B, berarti dari A ke B. Nah, kadang ada soal yang relasinya itu dari B ke A ya. Nah, pokoknya kalian harus perhatikan soalnya, karena ini kita lihat dari A ke B ya, berarti dari sini dari A ke B. Nah, kita lihat satu persatu. Kita pindahkan dulu titik ke sebelah sini ya. Oke, ini juga sini. Oke, kita lihat ini setengah dari 121 setengah dari 11. Berarti salah ya. Masa kalau misalkan 121 setengah dari, kalau misalkan 120 setengah dari ini, harusnya ini dikali 2. 121 kali 2 berapa? Nah, ini hasil dari sini itu baru betul 121 setengah dari ini. Misalkan yang pertama di sini itu adalah 4. Di sini adalah 2. Di sini ada 8. Nah, kalau misalkan setengah dari, kalau di sini 4 dan di sini 8 baru betul ya. Karena 4 itu setengah dari 8. Ya, paham nggak sampai situ? Ya, pokoknya kalau setengah dari mah seperti itu. Kamu lihat aja angkanya. Angka 4 itu setengah dari 8 bukan sih? Ya, berarti ini betul. Nah, karena di soal mah bukan 4 dan 8, melainkan 121 dan 11, berarti ini bukan ya. Berarti setengah dari mah salah. Oke, kita coret dulu, ini salah. Lalu akar dari 11 itu adalah 121. Salah juga ya. Oke, berarti faktor dari 121 faktor dari 11. Masa faktor itu lebih kecil ya? Nah, 121 faktor dari 11 nggak mungkin, karena kalau misalkan faktornya 121 kemungkinan angka utamanya itu ribuan ya. Nah, berarti ini juga salah. Berarti yang terakhir yaitu kuadrat dari. Kita lihat 121 itu adalah kuadrat dari 11. Betul atau tidak kita kalikan. 11 kali 11 ya, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 1 2 1. Oke, 1 2 1 betul ya. Oke, lalu ini berarti ke sini. Lalu 141 dengan 14, apakah betul 14 dikalikan dengan 14? 4 kali 4 16, 4 kali 1 tambah 5, 4 1 6 9 1. Oke, berarti 196 dengan 14. Kalau 15 dengan 15, 5 kali 5 25, 5 7 5 1 5 12 3. Oke, nah karena hanya ada
121 dengan 11 dan 196 dengan 14 ini berarti merupakan kuadrat dari, ya, berarti jawabannya adalah D. Oke, berarti jawabannya adalah D, ya, karena dari himpunan A dengan himpunan B ada hubungannya nih, hubungan yaitu kuadrat dari gitu ya. 121 kuadrat dari 11, 196 kuadrat dari 14. Walaupun 141 dan 169 serta 15 tidak ada tidak ada pasangannya, itu tidak apa-apa Pak ya. Yang penting ada satu yang memiliki pasangan dari himpunan A ke himpunan B. Ingat, dari himpunan A ke himpunan B. Beda lagi kalau B ke A gitu ya. Paham ya sampai sini? Oke, mudah sekali kan? Kita ke contoh berikutnya. Di sini diketahui himpunan A negatif 4, negatif 2, 2 dan 4, dan B negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi setengah dari himpunan B ke himpunan A. Nih, lihat himpunan B ke himpunan A, ya. Nah, berarti di sini kalian lihat himpunan pasangan berurutan dari himpunan B ke himpunan A yang menyatakan relasi setengah dari. Oke. Berarti di sini kalau himpunan pasangan berurutan kita harus membuat kurung buka kurawal. Ya, lalu kita buka lagi. Nah, karena setengah dari, ya, himpunan B itu setengah dari himpunan A. Berarti yang mana nih? Berarti negatif 4 dengan negatif 2, ya. Karena kalau misalkan yang setengah dari negatif 3 mah harusnya negatif 9. Tapi karena di himpunan A negatif 9-nya tidak ada, berarti yang ini negatif 4 dengan negatif 2. Berarti negatif 4, negatif 2. Koma lagi, kurung buka lagi. Kita lihat nih, mana lagi yang setengahnya. Berarti yang ini, negatif 1 itu setengah dari negatif 2, ya. Negatif 1 setengah dari negatif 2. Berarti kita tuliskan di sini negatif 2, negatif 1. Oke, selanjutnya masih ada atau tidak? Nih, 1 setengah dari 2, betul ya. Kita tulis lagi di sini 1 setengah dari 2. Lalu selanjutnya 2 setengah dari 4. Oke, betul. Berarti kita punya satu lagi 2 setengah dari 4 atau 4,2. Nah, di sini 3. Apakah 3 ada pasangannya ke A? Tidak ada ya. Kalau misalkan 3 setengahnya dari berapa? 3 mah setengahnya dari 6, ya. Oke, ini juga 6 ya. Sorry, bukan 9. Nah, berarti sudah deh sampai sini 4,2 aja. Ditutup dengan kurung tutup kurawal. Selesai deh. Seperti itu saja, mudah sekali kan? Oke, kita ke yang berikutnya. Di sini ada nyatakan himpunan pasangan berurutan dari bidang kartesius ini. Nah, di sini masih seperti yang tadi, kita harus membuat kurung buka kurawal terlebih dahulu. Ya, lalu karena di sini adalah koordinat kartesius, ya, bidang kartesius, kita lihat sumbu X-nya dulu. Ya, yang ini dulu kita lihat. Yang pertama 1, kita tulis 1 dulu. 1 memiliki titiknya ada 2 nih. Ya, berarti akan ada 2 kali 1. Kita buat dulu seperti ini. Akan ada 2 1-nya. Oke, kamu tulis koma dulu. Oke, yang pertama titiknya ada di mana nih? Berarti ada di B. Berarti di sini 1, B. Lalu yang kedua titiknya ada di mana? Ada di C. Berarti 1, C, ya. Oke, jangan lupa koma setiap kurung buka. Oke, yang selanjutnya angka 2. K2 punya titiknya 1. Oke, berarti 2-nya hanya ada 1 yang titiknya ada di D. Berarti 2D.
Selanjutnya 3 juga titiknya ada 1, berarti hanya ada 1 dengan angka 3, titiknya ada di A, berarti 3, A. Oke, selanjutnya 4 ada 3 nih, berarti kita punya 3 kurung buka. Oke, dan masing-masing diawali dengan angka 4. Kita lihat yang pertama titiknya ada di B, lalu yang kedua titiknya ada di C, lalu yang ketiga titiknya ada di D. Oke, dan yang terakhir titik angka 5 ini titiknya ada 2 nih, berarti akan ada 2 kurung buka. Oke, 5 yang pertama titiknya ada di A, lalu yang kedua titiknya ada di D, berarti 5, D. Udah ya, selesai. Yang di sumbu X nya hanya sampai 5. Nah, berarti udah selesai. Kita tinggal tutup kurung kurangan. Selesai deh, hanya seperti itu saja. Mudah sekali kan? Ya. Oke, kita lihat setelah ini apakah masih ada. Oke, berarti kita sudah ada di penghujung pertemuan pada pembelajaran kali ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu relasi, lalu menyatakan suatu relasi, dan juga membahas mengenai contoh-contoh soal yang berhubungan dengan relasi ya. Ibu mengingatkan jangan lupa rangkum materi ini ya. Ibu harapkan kalian merangkum, jangan seperti yang sudah-sudah tuh ya. Sok, silahkan kalian rangkum di buku catatan khusus matematika. Jangan dicampur-campur dengan materi dari mata pelajaran lainnya ya. Awas. Oke, nah silahkan kalian rangkum dan kalian pahami lalu kerjakan tugasnya ya. Oke, mungkin dari Ibu cukup sekian. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.